Kiai pasti bahasanya demikian. Nah, kita sebagai seorang sahabat, sebagai seorang santri nggak bisa mendiamkan hal seperti ini, kecuali channel tadi itu memberitakan berita yang sebenar-benarnya. Kiai Jember yang ditangkap Ustadz FM itu sekarang ini kan lagi viral. Memang tadi saya dapat kiriman dari teman-teman media bahwa benarkah Kiai Cabul yang ada di Jember yang sekarang ditetapkan tersangka ini salah satu pendukung fanatik Kiai Yesus Mansur dan kolaborator. Nah itu kan nggak enak. Nah kenapa saya ini sekarang mau dan berkenan muncul untuk mengklarifikasi tersebut? Pertama, Kiai Yesus Mansur adalah Suriah NU ya, ada di jajaran Suriah NU DKI. Kedua, beliau adalah pengasuh pondok pesantren yang mencetak adik-adik tahfidz Quran. Coba. Nah, yang ketiga, beliau adalah sahabat saya. Nah, saya tahu persis judul itu kebalik, menyesatkan, dan itu sangat menfitnah Yai Yusuf Mansur. Saya tadi ya juga tabayun sama Yai Yusuf Mansur. Yai, bagaimana dengan video ini? Terus gimana Gus enaknya? Enggak, menurut jenengan ini dipidanakan atau bagaimana? Sudahlah Gus, nggak apa-apa, saya difitnah, alhamdulillah, dihina ya saya terima. Coba gitu. Terus apakah ketika ada kiai yang baik, yang bijak, lalu kemudian beliau menyampaikan seperti itu, lalu kita ini diam? Ya nggak boleh. Maka dari itu saya bersama teman-teman BKN, ini ada ketua BKN DKI yang kebetulan juga ahli hukum, bahwa hal-hal seperti ini harus diklarifikasi. Nah kebetulan saya dulu ketika ada video channel Benteng Akidah atau apa ya, yang di situ Ustadz FM yang sekarang ditetapkan tersangka di Polres Jember itu pernah bikin video yaitu memfitnah Yai Yusuf Mansur. Nah akhirnya waktu itu saya cari nomor teleponnya Yai FM ini. Alhamdulillah ketemu, mengklirkan masalah ini yang judulnya bahwa Kiai FM ini kolaborator Yusuf Mansur itu hoak dan sangat-sangat menyesatkan. Kurang ajar itu. Coba kalau dia berani muncul aja, tunjukkan identitas channel apa namanya? Tanda Kejadian. Ayo coba saya umumkan sekarang. Kalau Anda yang punya channel Tanda Kejadian, coba muncul ke permukaan. Kalau saya nggak bisa jeblosin kalian yang sering memfitnah dan mengadu domba para kiai dan para alim ulama ini, saya berhenti jadi ketua umum BKN gitu. Jadi jangan begitulah, jangan mencari-cari berita, mencari judul-judul yang sekiranya orang itu nonton, lalu orang itu subscribe. Anda tahu, ketika Anda bikin channel YouTube dari hasil fitnah, dari hasil hibah, dari hasil adu domba, maka yang Anda makan adalah haram. Uang yang Anda dapatkan tiap bulan dari siaran menjelek-jelekkan dan mengadu domba, itu haram hukum. Jadi saya sudah koordinasi di Bareskrim ya dengan salah seorang jenderal, kebetulan punya wewenang di dunia cyber. Nah ini nanti akan diselidiki dulu siapa ini yang punya apa channel YouTube Tanda Kejadian itu. Nah maka dari kesempatan ini, kalau Anda tidak menghapus ya judul-judul yang berbau fitnah dan adu domba, Ustadz Yusuf Mansur itu tidak kenal sama namanya Yai FM itu. Justru Yai FM setelah kita tegur itu, dia mau tabayun, tak kasih nomornya gitu. Ustadz Yusuf Mansur tak telepon, Yai ini ada Yai salah seorang ustadz. Alhamdulillah setelah saya tegur, beliau mau tabayun kepada sampean. Jenengan berkenan, iya Gus nggak apa-apa, terima kasih. Coba begitu gitu. Nah kalau Ustadz Yusuf Mansur itu kan punya santri. Kalau orang tidak ada sangkut pautnya lalu ditarik-tarik hanya untuk kepentingan supaya subscribe-nya banyak, supaya nonton banyak, wah ini dolim, ini kurang ajar, harus kita sikat gitu. Mungkin ada dari BKN DKI gimana?
DKI Mas Ahmad guys. Mungkin kalau pernyataan dari kita buat akun YouTube Tanda Kejadian untuk segera menghapus konten-konten yang berisikan fitnah, adu domba, gibah. Karena apa yang kalian dapat hasilnya tadi sudah disampaikan oleh ketua umum kita, itu nantinya akan haram gitu. Kalian hanya berdosa gitu, menyebarkan fitnah-fitnah di media sosial. Nantinya juga akan dapat efek. Kami dari BKN juga sudah siap secara pidana juga dan akan mengusut secara pidana apabila konten-kontennya tidak dihapus. Terkhusus konten-konten yang tadi Gus Ketum kita sampaikan buat Kiai Tanda Kejadian channel ya. Karena kebetulan Kiai Yusuf Mansur juga salah satu guru kami, jadi kami benar-benar meminta untuk segera menghapus konten-kontennya, jangan sampai nanti terkena dampak atau efek baik pidana, secara agama maupun Yai. Ini harus hal-hal seperti ini harus dipidanakan, harus diklarifikasi, nggak boleh didiamkan. Sudahlah Gus Rofi, saya pasrah sama Allah gitu kan. Saya kira banyak juga channel-channel lain yang mungkin saya terima bahwa ini adalah bentuk kecintaan Allah kepada saya, ditegur melalui hal-hal seperti ini. Ya saya, yang namanya seorang guru, seorang kiai pasti bahasanya demikian. Nah, kita sebagai seorang sahabat, sebagai seorang santri nggak bisa mendiamkan hal seperti ini, kecuali channel tadi itu memberitakan berita yang sebenar-benarnya, nggak ada masalah. Karena di belakang Ustaz Yusuf Mansur ini adalah banyak santriwan santriwati yang belajar di pesantren beliau, bahkan belajar untuk bagaimana menghafal Al-Quran. Jangan sampai ini terganggu. Maka dari itu dengan rilis kami ini bagian daripada untuk mengedukasi masyarakat dan mengklirkan bahwa apa yang disampaikan oleh channel Tanda Kejadian itu tidak benar. Jujur ya, tak tunjukkan. Saya juga WA Bapak Kapolri. Nah, saya juga WA Bapak Kapolri bahwa berita tentang channel tersebut ini tidak benar, Pak. Kenapa saya WA beliau? Karena bagaimanapun Ustaz Yusuf Mansur adalah salah satu anggota Majelis Masyayikh. Jangan sampai polisi-polisi ini diberitahu dari berita lalu kemudian kalau tidak ada klarifikasi dari kita atau dari Ustaz Yusuf Mansur ini menggelinding dan menjadi tidak baik. Nah ini WA Pak Kapolri itu. Oh Bapak Kapolri, saya WA juga. Nah tujuannya untuk minimal Bapak Kapolri tahu bahwa channel-channel YouTube yang sering mengadu domba, yang sering mengacak-ngacak keutuhan bangsa ini sekarang ini merajalela. Nah ini tugas Pak Ditsiber yang baru, yaitu Brigjen Ade Vivit ya, Pak Ade Vivit, untuk ini diseriusi. Tidak hanya persoalan Yai Yusuf Mansur, tentu persoalan Yai Yusuf Mansur adalah delik aduan, kan itu kan, karena yang diserang adalah Yai Yusuf Mansur. Nah dari malam hari ini adalah saya gunakan kesempatan untuk mengedukasi dan mengkelirkan bahwa berita-berita itu tidak benar sama sekali. Justru kebalikannya, Ustadz yang ditangkap itu dulu yang nyerang Kiai Yusuf Mansur itu. Ya, saya kira itu ya, teman-teman ya. Terima kasih, Gus. Terima kasih.